Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik yang dilaksanakan pada hari Kamis 30 November 2023 yang berisikan tentang asas program keahlian TKJ tahun 2023-2024 semester basal mendesain sebuah jaringan. Maksud dan tujuan. Dengan membuat desain jaringan, siswa dapat mengkrimping dan mengetes kabel UTP, mengkonfigurasi bahasa router mikrotik, mengkonfigurasi layanan server, mengkonfigurasi layanan firewall, mengkonfigurasi access point, memeriksa konektivitas jaringan lewat ping, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. K3LH, memakai seragam praktek atau WIRPAK, memeriksa kondisi dan kelengkapan alat praktek, alat dan bahan, komputer, kabel UTP, konektor RJ45, angkringbing, tester, winbox, access point, smartphone, router, koneksi internet. Topologi seperti gambar berikut. Angka kerja 1. Mengkrimping, 2. Setting mikrotik, 3. Firewall, blokir situs, 4. Setting access point. 1. Mengkrimping kabel. Siapkan alat untuk mengkrimping. 1. Tag krimping, 2. Tester, 3. Kabel UTP, 4. Konektor RJ45, 5. gunting. 1. Kupas bagian ujung kabel UTP kira-kira 2 cm. 2. Buka pilihan kabel, luruskan dan urutkan kabel sesuai standar TIA atau EIA 368B. Urutan kabel: putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. 3. Setelah urutannya sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel. 4. Masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ45 dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar. 5. Lakukan crimping menggunakan crimping tool. Tekan crimping tool dan pastikan semua pin kuningan pada konektor RJ45 sudah menggigit tiap-tiap kabel. Setelah selesai pada ujung yang satu, lakukan lagi pada ujung yang lain. 7. Langkah terakhir adalah mengecek kabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan LAN tester. Caranya, masukkan masing-masing ujung kabel ke masing-masing port yang tersedia pada LAN tester. Nyalakan dan pastikan semua lampu LED menyala sesuai dengan urutan kabel yang kita buat. 8. Di bawah ini adalah contoh kabel UTP yang telah terpasang konektor RJ45 dengan benar. Selubung kabel warna biru ikut masuk ke dalam konektor. Urutan kabel dari kiri ke kanan. Pada gambar di bawah ini urutan pin kabel dimulai dari atas ke bawah. 2. Setting mikrotik. Hubungkan router dengan listrik. 2. Nyalakan PC. 3. Colokkan salah satu ujung kabel UTP di port 2 pada router dan colokkan ujung lainnya ke PC. 4. Buka aplikasi Winbox. Kemudian klik MAC address lalu klik connect. Setting identity. 6. Kemudian masuk ke sistem lalu klik identity ganti dengan nama Anda, apply OK. Setting DHCP client. Klik IP masuk ke DHCP client lalu klik tanda plus interface ether 1. A. Centang usepeer DNS. B. Centang usepeer NTP. C. Add default router. Yes, apply OK. Selanjutnya, cek apakah IP DHCP otomatis sudah didapat dari ISP pada ether 1. Jika pada status bertuliskan bound, berarti IP DHCP sudah berhasil dirilis dari ISP ke ether 1. Setting IP address untuk LAN. Klik IP address, klik plus, masukkan IP address 192.168.20.1/24. Interface ether 2, apply OK. Setting IP address untuk access point. Klik menu IP address, klik plus, masukkan IP address 192.168.30.1/24. Interface ether 3, apply OK. Setting firewall NAT. Klik menu IP firewall NAT, klik plus, general chain SRC NAT on interface ether 1. Action must apply OK. Setting DHCP server untuk LAN.
klik IP, DHCP server, DHCP setup, pilih interface setup 2, lalu klik next, DHCP address space 192.168.20.0/24. Next, gateway for DHCP network 192.168.20.1. Next, address to give out 192.168.20.2 sampai 192.168.20.100. Next, DNS server 8.8.8 8.8.44 last time 00.10.00. Next, oke. Setting DHCP server untuk akses point. Klik IP, DHCP server, DHCP setup, pilih interface enter 3, lalu klik next, DHCP address space 192.168.30.0/24. Next, gateway for DHCP network 192.168.30.1. Next, address to give out 192.168.30.2 sampai 192.168.30.100. Next, DNS server 8.8.8.8 8.8.4.4 last time 00.10.00. Next, oke. 3. Firewall, blokir situs. Untuk memblokir situs, klik menu IP, web proxy, kemudian checklist V enable, checklist change on this, apply. Kemudian klik tombol akses, klik tanda plus, isikan pada kolom DST port 80, DST host mikrotik .org, action Denny, apply, oke. Klik menu IP, firewall pada tab NAT, pilih plus, pada tab general, isikan chain DST NAT, protokol 6, TCP, DST port 80, in interface enter 2, dan pada tab action, isikan action redirect to port 80, apply. 4. Setelah selesai mengkonfigurasi, cobalah buka situs yang telah diblokir, misalnya mikrotik.org. Jika berhasil, maka tampilannya akan error seperti gambar berikut. 4. Setting access point. Koneksikan lewat HP kamu ke Wi-Fi TP-Link BR840 untuk bisa masuk ke halaman menu konfigurasi. Jika masih baru, kamu bisa melihat passwordnya di bagian belakang perangkatnya. Pastikan sudah terkoneksi, lalu buka browser dan buka alamat 192.168.0.1. Untuk login, gunakan user default TP-Link TLBR840N user admin, password admin. 2. Kemudian ganti password sesuai keinginan kalian. 3. Pilih quick setup, klik access point, kemudian next. Pada bagian wireless, buat nama SSID Wi-Fi dan password yang diinginkan, kemudian next. Pada network setting, LAN tipe, static, IP address sesuaikan dengan IP jaringan subnet mask 255.255.255.0. DHCP server disable agar mendapatkan IP dari modem utama, lalu next. Tunggu hingga proses rebooting atau restart selesai. Selanjutnya, koneksikan ke jaringan Wi-Fi yang baru saja dibuat. Jika statusnya terhubung, maka sudah dapat digunakan untuk mengakses internet. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.